Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulansari, Prodi Hukum, Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Dasar Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Ibu Ismaya. Dalam video ini saya akan mencoba membedah kasus sebuah perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini terjadi di Kota Bandung pada tanggal 5 Agustus tahun 2013. Kejadian ini terjadi di daerah Cipedes, Sukajadi. Kejadiannya sekitar pada jam 17.30 sore. Kejadian ini bermula pada saat korban tiba di rumah kosannya setelah pulang bekerja. Lalu korban keluar dari dalam mobil untuk membuka pintu gerbang dan meninggalkan mobil dengan pintu terbuka dan mesin yang masih menyala. Tidak lama kemudian datanglah dua orang yang berboncengan motor. Mereka diketahui bernama Ade Ismayadi alias Ade dan Wawan alias Awing. Mereka adalah para pelaku penjamretan. Wawan selaku eksekutor mencoba mengambil tas milik korban dari dalam mobil, sedangkan Ade menunggu di atas motor. Wawan mencoba mengambil tas tersebut, tetapi sayang diketahui oleh Siska alias korban. Lalu Siska dan pelaku berebut tas miliknya tersebut. Lalu pelaku lari ke atas motor yang sudah menunggunya. Korban mengejar pelaku dan sempat memegang baju di bagian bahu pelaku. Tapi sayang motor melaju dengan kencang sehingga menyebabkan korban jatuh. Setelah beberapa lama, akhirnya pelaku sadar bahwa korban ikut terseret di atas motor mereka. Lalu mencoba melepaskan rambut korban yang tersangkut pada gear motor mereka dengan sebuah golok. Tetapi karena motor melaju dengan kencang sehingga sabetan golok tersebut beberapa kali mengenai kepala korban. Lalu setelah beberapa lama akhirnya korban terlepas dari motor mereka. Korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia. Walaupun begitu, para warga segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Menurut hasil otopsi, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan juga luka-luka di seluruh bagian tubuhnya dikarenakan jalan di sekitar TKP tersebut sangat rusak dengan batu-batu runcing sehingga menyebabkan tubuh korban menjadi luka berat. Setelah rekonstruksi yang dilakukan oleh para pelaku, akhirnya mereka dikenai pasal 365 ayat 4 KUHP tentang perampokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Juga putusan ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memvonis Wawan dengan hukuman mati dan Ade dengan hukuman yang lebih ringan yaitu 20 tahun penjara. Hal ini disebabkan karena Ade menyerahkan diri sehari setelah kejadian, sedangkan Wawan menjadi buron dan lari ke Cianjur hingga pada akhirnya tertangkap oleh polisi. Namun meskipun begitu, pihak keluarga dari korban mengatakan bahwa hukuman ini bukan hanya tidak adil karena menginginkan keduanya dihukum mati. Juga keluarga korban di sini meragukan bahwa kejadian ini murni adalah sebuah perampokan. Hal ini disebabkan karena hubungan masa lalu korban bersama anggota kepala polisi yaitu Kompol Abertus. Kompol Abertus diketahui sempat memata-matai korban selama 1 tahun dikarenakan mereka putus tidak baik-baik, dikarenakan korban juga merupakan selingkuhan dari Kompol Abertus tersebut.
keluarga menginginkan penyelidikan lebih lanjut untuk Kompol Albertus, tetapi karena tidak ditemukan lagi bukti-bukti yang mengarah pada Kompol Albertus sehingga kasus ini ditutup. Menurut pandangan saya mengenai kasus ini, seharusnya memang kasus ini diselidiki lebih lanjut walaupun para pelaku sudah tertangkap dan dijatuhi hukuman. Tetapi untuk Kompol Albertus seharusnya diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana dia terlibat. Jika dilihat dari perampokan yang berujung kematian ini terdengar sangat kejam, karena seharusnya tidak mungkin para pelaku tidak sadar bahwa korban terseret. Dan seharusnya mereka cukup menghentikan motornya, karena saya yakin juga korban sudah tidak bisa melawan, tetapi mereka malah menebasnya dengan golok. Seharusnya jangan hanya karena beliau adalah anggota kepolisian sehingga kasus penyelidikan terhadap beliau dengan mudah ditutup begitu saja, karena pada dasarnya hukum harus berlaku adil untuk semua golongan dan semua tingkatan masyarakat. Sekian bedah kasus dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.